Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berjumpa kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini pada kesempatan yang mulia ini di kajian tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka kita memohon kepada Allah sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kesempatan dan kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semuanya di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyimak penjelasan dan uraian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait pembahasan iman, definisi iman, rukun-rukun iman, dan perbedaan seorang mukmin dengan orang-orang munafik. Berikut ini beliau akan menerangkan kepada kita beberapa hal terkait firman Allah Jalla wa Ala bil ghaib. Kata penulis rahimahullahu taala, wa amal ghaib المراد ها هنا فقد اختلفت عبارة السلف وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. Kata Imam Ibnu Katsir, adapun makna penafsiran al-ghaib pada firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat, maka ungkapan ulama salaf, kalimat salaf artinya orang terdahulu. Jadi kata salaf bukan kata baru, bukan kata eksklusif atau kata yang negatif. Salaf secara etimologi artinya orang terdahulu. Ya. Dan kata-kata salaf itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, kata-kata salaf, kata salaf ada di dalam Al-Qur'an. Falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan riba, maka harta-harta yang pernah dia peroleh dari muamalah riba sebelum ia bertobat, falahu ma salaf, bagi dia untuk mengambilnya apa yang telah salaf, yang telah terdahulu. Ini arti kata salaf secara etimologi. Jadi kata salaf adalah kata yang ada dalam Al-Quran, ya, bermakna terdahulu, yang telah berlalu, orang terdahulu. Dan Nabi SAW juga menggunakan kalimat salaf. Beliau menamakan dirinya sebaik-baik salaf, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di saat Fatimah radhiyallahu anha menangis setelah mengetahui bahwa Nabi SAW sebagai ayahanda beliau akan diwafatkan oleh Allah, maka Nabi berkata kepada Fatimah, wa ana khairus salafi laki, wahai Fatimah, aku adalah sebaik-baik salaf untuk kamu. Artinya, aku sebaik-baik pendahulu untuk kamu. Jadi kalimat salaf adalah kalimat yang syar'i, ada dalam Al-Quran dan hadis. Makna salaf adalah yang terdahulu. Ya, dan tokoh salaf adalah Nabi SAW. Orang yang berusaha mengikuti salaf, mengikuti Nabi SAW, para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang datang setelah mereka yang mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat seperti 4 imam mazhab, maka dia dinamakan salafi, siapapun dia. Jadi kalimat salafi bukan nama sebuah kalimat yang diberikan kepada organisasi tertentu, kepada jamaah pengajian tertentu.
Semua orang berhak ya untuk menggunakan kalimat salafi apabila tujuannya makna dari kalimat salafi sedang berusaha untuk menitih jalan ulama salaf. Semua orang berhak, seluruh mukmin, seluruh muslim, seluruh muslimah yang beragama dengan mengikuti Al-Qur'anul Karim, mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi, yang dibawakan oleh murid-murid mereka para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama yang datang setelah mereka seperti empat imam mazhab, maka dia adalah salafi. Ya, dia adalah salafi, dia adalah orang yang sedang berusaha mengikuti jalan ulama salaf. Ya, hanya saja di akhir zaman ini karena mungkin adanya aksi dari sebagian orang yang mengatasnamakan Islam, yang mana aksi tersebut aksi yang mencoreng keindahan Islam, kemudian mereka menamakan diri mereka salafi. Jadi kalimat salafi ini menjadi kalimat yang negatif, yang sebagian orang takut ketika mendengarnya, ya, karena adanya aksi bom bunuh diri, pembunuhan, pembantaian, dan mereka menama diri mereka sebagai salafi dan seterusnya. Jadi kalimat salafi adalah kalimat yang syar'i, dia adalah sinonim muslim, sinonim kata mukmin. Seluruh orang yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang dibawakan oleh empat imam mazhab dan ulama-ulama seperti mereka, maka dia adalah orang yang sedang berusaha mengikuti jejak para salaf. Nah, jelas ya? Nah, kata Imam Ibnu Katsir, ungkapan ulama salaf dalam menerangkan makna al-ghaib, ungkapan mereka beraneka ragam tetapi hakikatnya satu. Kata-kata yang mereka gunakan dalam menafsirkan al-ghaib itu berbeda-beda secara bahasa, tetapi maknanya semuanya sama, satu, ya. Saling melengkapi dan saling mewakili. Maka beliau pun mulai menguraikan satu persatu dari ungkapan ulama salaf dalam menafsirkan yu'minuna bil ghaib. Kata beliau, qala Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi' bin Anas an Abi al-Aliyah fi qawlihi yu'minuna bil ghaib, qala yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'da al-maut wa bil ba'thi fa hadha ghaibun kulluh. Kata Al-Imam Ibnu Katsir bahwa Abu Ja'far Ar-Razi dari gurunya Rabi' bin Anas, ya, dari gurunya Abu al-Aliyah, seorang ulama tabi'in, Abu al-Aliyah yang bernama Syaqiq Ibnu Salamah rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaib adalah yu'minuna billah. Mereka beriman kepada Allah. Dan seorang dikatakan telah beriman kepada Allah apabila dia mengimani empat hal tentang Allah. Seorang dikatakan telah benar imannya kepada Allah apabila dia mengimani empat hal tentang Allah. Yang pertama, dia mengimani wujudnya Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah Maha ada. Nah, tidak seperti mereka kaum ateis, ya, yang mengingkari Tuhan. Yang kedua, dia mengimani keesaan Allah dalam rububiyah, bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini, dalam memberikan rezeki, menurunkan hujan, ya. Dalilnya adalah firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Yang ketiga, dia mengimani keesaan Allah Jalla wa'ala dalam al-uluhiyah, niat beribadah, di mana setiap kali dia melakukan suatu ibadah, dia murnikan niatnya hanya karena Allah. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dalam pembahasan tauhid dengan tauhid al-uluhiyah. Dalilnya adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon perlindungan, pertolongan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sujud itu adalah milik Allah, maka jangan kalian beribadah kepada Allah, di samping itu kalian juga menyembah selain Allah. Allah juga berfirman di akhir surat Al-Kahfi menerangkan hal yang ketiga ini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Sebuah amalan dikatakan saleh apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami dari sisi sebabnya, caranya, jumlahnya, waktu dan tempatnya,
fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia melakukan amalan saleh dengan dua syarat ini. Dan janganlah dia menyekutukan Rabbnya dalam ibadahnya dengan seseorang. Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," dengan ikhlas. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut kepadanya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sekian ayat dalam Al-Quran yang menerangkan kepada kita hal yang ketiga ini, bahwa kita harus mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Dan Allah mengancam dalam banyak ayat orang-orang yang menyekutukan Allah dalam perkara ibadah. Ya, di antaranya Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, "In wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Nabi Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan kepada seluruh para nabi sebelum engkau, jika engkau melakukan dosa syirik, maka seluruh ibadah yang pernah engkau kerjakan seumur hidup itu akan hangus dan engkau akan menjadi orang yang merugi di hari kiamat kelak. Di dalam surat At-Taubah, setelah Allah menyebutkan beberapa belas para nabi dan para rasul, Allah mengakhiri dengan firman-Nya, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Andai kata mereka, para nabi dan para rasul, Allah ancam berbuat syirik, maka seluruh ibadah yang pernah mereka kerjakan akan hangus. Padahal para nabi dan para rasul, mereka telah dijaga oleh Allah dari syirik sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi. Seumur hidup mereka tidak pernah menyentuh kesyirikan. Dan mereka orang yang paling banyak ibadahnya. Tetapi Allah berkata, andai kata mereka jatuh ke dalam syirik, kemudian mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik, seluruh ibadah yang mereka lakukan seumur hidup itu akan hangus. Dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu faja'alnahu haba'an mansura." Pada hari kiamat seluruh ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan itu kami kumpulkan, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Kata Imam Az-Zahabi ketika membawa ayat ini di dalam kitab beliau Al-Kabair, di pembahasan dosa pertama, kata beliau karena mereka melakukan syirik kepada Allah Jalla wa Ala, tidak ikhlas beribadah kepada Allah. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berani melakukan dosa syirik, maka Allah akan haramkan untuknya syurga dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah menamakan pelaku syirik orang yang paling zalim. Dalam surat Luqman Allah menegaskan, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang amat besar. Jangan sampai seorang menuduh orang lain zalim, dia sendiri yang menuntut kezaliman, dia sendiri pelaku zalim karena dia penyuruh kepada kesyirikan dan dia pelaku syirik. Dan di dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan ancaman yang sangat keras terhadap orang yang mati membawa dosa syirik dan belum bertobat kepada Allah dengan firman-Nya, "Innahu may yusyrik billah faqad faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Sesungguhnya barang siapa yang berani melakukan dosa syirik, maka dia akan dilemparkan dari langit, ya dari langit ke bawah, kemudian diterkam oleh burung-burung yang ada di angkasa, kemudian dia diterjang oleh angin ke tempat yang jauh. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis qudsi dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa maksiat seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Ini keutamaan mati tidak membawa dosa syirik di atas tauhid kepada Allah. Di antara bentuk syirik, ya secara umum definisi syirik adalah memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah. Di samping itu dia juga menyembah Allah Jalla wa Ala. Dengan bahasa yang lebih mencakup adalah i'ta'u syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jalla.
memalingkan kekhususan Allah kepada selain Allah, baik dalam masalah rububiyah, uluhiyah, ataukah nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antara bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk kuburan, ya, menyembelih untuk gunung, menyembelih supaya ya sawahnya enggak diganggu, menyembelih supaya jembatan yang dibangun tidak diganggu oleh penjaga sungai tersebut. Bebahatannya orang Aceh. Ulai lumo buduk bak jembatan supaya enggak diganggu sama yang tinggal di tempat tersebut. Ini adalah bentuk kesyirikan. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Qul inna salati wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Juga di antara bentuk kesyirikan, dan ini adalah syiriknya Abu Jahal CS, ya, adalah menjadikan orang-orang yang telah mati dari orang-orang saleh sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Ini syirik Abu Jahal CS, menjadikan orang saleh yang telah mati, ya, telah mati, dijadikan sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Peribadatan dia yang untuk dia sembahkan kepada Allah, dia sampaikan terhadap melalui orang yang telah mati ini. Permintaan dia kepada Allah, dia sampaikan melalui orang yang telah mati ini. Hal ini Allah sebutkan di ayat ketiga dari surat Az-Zumar. Ketika Nabi mengingkari perbuatan mereka tersebut, mereka menjawab, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, kami tidak sujud, tidak rukuk di sini. Kami hanya ingin didekatkan oleh mereka kepada Allah semata. Cuma itu tujuan kami, kata Abu Lahab CS. Ini syirik Abu Lahab CS yang kurang disadari oleh sebagian orang. Pada Allah dalam surat Fatir menyatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Jelas ayat Al-Quran dalam surat Fatir. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang sudah ada di dalam kuburan. Ini ayat Al-Quran. Siapa yang berani menolaknya? Ayat Al-Quran dalam surat Fatir. Siapa yang berani menolaknya? Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di dalam kuburan. Ayat kedua masih dalam surat Al-Fatir, Allah menyatakan, "Walau sami'u mastajabu lakum." Walau sami'u mastajabu lakum. Andai kata mereka mampu mendengar. Karena memang orang-orang yang dalam kuburan secara hukum asal tidak mampu mendengar, kecuali beberapa kondisi saja yang Allah izinkan. Seperti ketika mereka baru dikuburkan. Surat telapak orang-orang yang pulang dari kuburan, dia mendengar yang Allah izinkan. Dan kita menyatakan dia mendengar karena ada berita dari Nabi. Andai kata Nabi tidak menyampaikan mereka mendengarnya, maka kita akan kembali kepada hukum asal tadi. Dalam surat Fatir. Walau sami'u, andai kata mereka mampu mendengar, mereka tidak mampu mengabulkan permintaan kalian. Karena mereka sudah berada di alam barzakh, alam pembalasan. Seluruh orang yang ada dalam kuburan saat ini, dia ima sedang merasakan nikmat atau sedang merasakan azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Dan Allah menyatakan, "Walau sami'u mastajabu lakum." Siapapun dia, andai kata dia mampu mendengar karena Allah mengizinkannya di beberapa waktu, dia tidak akan mampu mengabulkannya. Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, tidak ada satupun sahabat Nabi yang boleh kau bak kuburan Nabi. Padahal di sana ada perang melawan orang-orang yang murtad di masa Abu Bakar. Perang melawan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat di masa Umar. Ada perang melawan Romawi, Persia dan seterusnya. Hana masih rabi sahabat Nabi ya boleh kau bak kuburan Nabi. Tahu mulia kuburan Nabi dengan kuburan orang lebih ini. Metiratan sahabat Nabi ya boleh kau bak kuburan Nabi, atau menjadikan Nabi sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah. Karena Allah telah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian langsung kepadaku, aku akan kabulkan. Tidak ada satupun ayat atau hadis yang berbunyi kalau kalian mau dikabulkan doa, lebih cepat oleh Allah pergi ke kuburan ini, kuburan itu. Mana lebih mulia, kuburan atau masjid? Engkau balik sebagian orang ke masjid tulis hak batru, tapi mau kuburan dak ikat nyamuk piju. Terus ni. Dak ikat nyamuk piju. Engkau balik. Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Belum tuan hanya membacakan dan menerjemahkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa hari sebelum Nabi meninggal, beliau di atas ranjang sakitnya.
di atas ranjang, sakit parah. Yang dengan sakit tersebut Nabi kita diwafatkan oleh Allah. Beliau sempat bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang mereka punya kebiasaan suka menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah. Kok sekarang dijadikan sebagai ziarah kubra. Ziarah kubra sebelum menyambut bulan Ramadan. Ya. Bahkan ada yang ingin mengambil kemenangan politik dengan melakukan hal-hal yang sifatnya syirik pada kuburan. Padahal Nabi menyatakan itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Dan Allah melaknat mereka karena perkara itu. Ini bab syirik yang mesti kita sampaikan demi menyelamatkan masyarakat kita. Dan Nabi SAW menyebutkan dengan jelas bahwa menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat-tempat ibadah yang mana mereka adalah hamba Allah yang paling mulia, yang paling dekat di sisi Allah. Menjadikan kuburan mereka sebagai tempat-tempat ibadah, itu merupakan kebiasaan Yahudi dan Nasrani yang mereka dilaknat oleh Allah karena perbuatan itu. Karena perbuatan itu. Dan kalau kita buka surat Al-Kahfi, sebenarnya setiap orang yang baca surat Al-Kahfi dia akan tahu bahwa orang yang pertama kali suka menjadikan kuburan tempat ibadah adalah kaum Yahudi. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wa qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah." Ketika Ashabul Kahfi meninggal, maka orang-orang yang menang di antara mereka berkata, kita akan membangunkan kuburan di atas, akan membangunkan tempat-tempat ibadah di atas kuburan-kuburan mereka. Bukan berarti ziarah tidak boleh. Ziarah boleh untuk mengingat kematian, dianjurkan oleh Nabi. Kita datang membacakan doa ziarah, assalamualaikum ahlad diyar, yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan untuk kalian ahlud diyar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kalian, dan kami pasti akan menyusul kalian. Itu dianjurkan oleh Nabi. Nabi pernah sepertiga akhir malam tiba-tiba hilang dari kamar Aisyah. Maka Aisyah mencari di mana Nabi. Aisyah menduga Nabi pergi ke rumah madunya. Rupanya Nabi sedang merenungi kematian di depan Baqi', berdiri. Tidak disebutkan Nabi geduk ke kuburan Baqi' geplah yasininan, geplah Al-Quran, gemerat depinan. Tidak. Demikian juga para sahabat Nabi. Tidak ada di antara mereka datang ke kuburan Nabi geplah Yasin wal Qur'anil Hakim atau gemerat dep mupula pingku ini samping kuburan Nabi. Tidak. Dan kuburan Nabi pun bukan di dalam masjid sebelumnya. Beliau meninggal di kamar Aisyah. Dan keistimewaan mereka para nabi tidak boleh dikuburkan kecuali di tempat mereka mati. Beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamarnya Aisyah, maka beliau pun dikubur di kamar Aisyah. Di masa Utsman terjadi peluasan masjid. Maka yang beliau luaskan hanya bagian kanannya saya. Kirinya tidak beliau, kiri kiblatnya tidak beliau luaskan, khawatir akan masuk kuburan Nabi. Sampai datang seorang raja yang bernama Abdul Malik bin Marwan memperluaskan masjid, kemudian memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid, tetapi dengan dipagar sangat ketat supaya orang tidak menyembahnya. Itu pun diingkari oleh para ulama di masa itu. Hanya saja ulama tidak bisa mengingkari kecuali dengan nasihat. Bukan sahabat yang melakukannya, Abdul Malik bin Marwan. Ini yang pertama. Kita kembali lagi kepada penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir. Bahwa maksud yu'minu bil ghaibi adalah beriman kepada Allah. Masya Allah. Sampai mana tadi kita pembahasannya? Sampai apa? Salah satu dari ciri iman kepada Allah. Ciri iman, rukun iman. Kita baru sampaikan 3 rukun, yaitu mengesahkan Allah dalam bab uluhiyah, dalam bab ibadah. Yang keempat, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, di mana seluruh nama dan sifat yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih untuk dirinya, kita mengimaninya bahwa itu adalah nama dan sifat Allah yang hakiki, tetapi sesuai dengan keagungannya Allah, yang tidak dapat diperbagaimanakan dengan akal kita, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh disakwil dan tidak boleh ditolak. Undang-undang dasar dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-7, jika saya tidak salah nomornya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Perhatikan bunyi ayat, Allah tidak menyatakan Allah tidak memiliki sifat turun.
Allah tidak menyatakan Allah tidak memiliki sifat istiwa. Allah hanya menyatakan tidak ada yang sesuatu yang serupa dengannya. Allah tidak menyatakan Allah tidak memiliki sifat. Ya, Allah menyatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Wa huwa samiul basir, dan dia adalah zat yang memiliki nama dan sifat mendengar dan melihat. Bukankah makhluk juga punya sifat melihat, mendengar? Kenapa kita enggak takwil? Oh, maksud mendengar di sini bukan mendengar. Harus kita takwil. Karena kalau kita katakan Allah memiliki sifat mendengar, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk juga memiliki sifat mendengar, melihat. Pasti semua muslim akan menjawab beda. Mendengarnya Allah, melihatnya Allah, itu sesuai dengan keagungannya Allah, tidak menyerupai sifat makhluk. Betul? Lalu kenapa pada sifat yang lainnya ketika kita mendengar ayat hadis tentang istiwanya Allah, sifat turunnya Allah, sifat tangannya Allah yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan hadis, kita tidak berkata sama? Padahal semuanya adalah sifat Allah. Berbicara tentang sebagian sifat Allah harus sama dengan sifat Allah yang lainnya. Berbicara tentang sifat Allah seperti berbicara tentang zatnya Allah. Maka tinggal kita katakan istawa di sini sebagaimana dalam bahasa Arab sifat yang hakiki miliknya Allah sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, tidak menyerupai sifat makhluk, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditolak. Allah tetap Al-Akbar, Allah tetap Al-Ghaniyul Hamid. Malu ayat kubiki. Ia pegah Allah beristiwa, ia pegah Allah menkuat turun, tapi dia menjadi sifat makhluk. Makanya bab sifat Allah kan gayu fikir oleh Allah, gayu imani oleh Allah. Kan gayu fikir oleh Allah. Pajan tak fikir, bisa-bisa tertolak menurut sifat Allah. Cukup kita imani bahwa itu adalah sifat yang hakiki. Allah membahasakan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Yang bahasa Arab kalimat tersebut maklum maknanya dan ini dan itu. Bahwa itu adalah sifat Allah yang hakiki tetapi sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak dapat diperbagaimanakan, tidak boleh diserupakan, tidak boleh ditawil dan tidak boleh ditolak. Sebagaimana kita tidak mentakwil sifat mendengar dan melihatnya Allah dengan alasan bahwa sifat mendengar dan melihatnya Allah sesuai dengan keagungannya Allah, tidak menyerupai sifat makhluknya Allah. Maka demikian pula kita katakan pada sifat tangan Allah, sifat turun Allah, sifat istiwanya Allah dan seluruh sifat Allah, bahwa itu semuanya sesuai dengan keagungannya Allah, tidak dapat diperbagaimanakan, tidak diserupakan dengan sifat makhluk, tidak ditakwil dan tidak boleh ditolak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa. Allah tidak menyatakan Allah tidak memiliki sifat. Allah hanya menyatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jelasnya ini 4 rukun iman kepada Allah. Nah, wa malaikati, dia juga beriman kepada malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, ya. Iman kepada para malaikat secara ringkas ada 2 macam. Iman secara global dan iman secara terperinci. Iman secara global bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah yang Allah memberikan kepada mereka tugas-tugas tertentu dan mereka diciptakan dari cahaya. Inna Allah astafa minal malaikati rusulan wa minan nas. Rasul Allah itu ada 2, dari malaikat dan dari manusia. Rasul artinya utusan, ya. Ini secara global bahwa mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk tertentu. Karena ada sebagian orang menyatakan malaikat itu sekedar imajinasi kebaikan, itulah malaikat. Mereka enggak ada hakikatnya. Nah, ini dia belum beriman kepada iman kepada malaikat. Karena Nabi pernah melihat bentuk asli Jibril alaihissalam sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika beliau di Mi'raj inda Sidratil Muntaha. Allah katakan, "Ma kadzabal fuad wa ma ra'a." Ya. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Di Sidratul Muntaha. Yang kedua, tatkala Jibril menurunkan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yang itu merupakan wahyu perdana untuk Nabi kita di dalam gua apa? Gua Hira apa gua Thur? Gua Hira. Gua Thur ketika beliau bersama Abu Bakar bersembunyi berangkat ke Madinah. Ya. Di saat itu beliau melihat Jibril dengan bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya telah menutupi seluruh ufuk, seluruh penjuru. Jadi makhluk, malaikat adalah makhluk yang ada, yang Allah ciptakan dari cahaya. Tidak ada selain malaikat yang diciptakan dari cahaya. Maka para ulama katakan keliru kasidah yang menyatakan Nabi Muhammad dari cahaya. Karena Nabi Muhammad anak Adam yang lahir dari proses suami istri yang berujung dengan Nabi Adam yang Allah ciptakan dengan tanah. Tetapi kalau mau dibahasakan dengan tepat, Nabi kita membawa
cahaya iman, cahaya Islam, itu benar. Tetapi menyatakan Nabi Muhammad dari cahaya ini kekeliruan fatal dalam akidah. Karena hanya satu makhluk yang diciptakan dari cahaya, yaitu para malaikat. Ya. Iman kepada para malaikat yang kedua adalah iman secara terperinci. Kita imani seluruh nama-nama mereka yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dengan tugas mereka yang Allah sebutkan secara rinci dalam Al-Quran. Di sana ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Ya. Jibril diberikan tugas untuk membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Mikail diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan air hujan. Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala. Nah, ini iman kepada para malaikat. Jadi malaikat makhluk yang ada, bukan sekedar imajinasi kebaikan, bisikan kebaikan, tapi dia adalah makhluk yang ada. Mereka memiliki tugas masing-masing yang berbeda-beda. Ada yang diberikan tugas oleh Allah berada di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita 24 jam. Yang sebelah kanan mencatat kebaikan, yang sebelah kiri kita yang sekarang sedang duduk, sedang tidur, sedang di kamar mandi, mereka mengontrol kita sebelah kanan sebelah kiri 24 jam. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap kalimat yang keluar dari mulut kalian dari semenjak kalian berumur balik sampai mati itu dicatat langsung oleh malaikat. Jadi untuk apa kita takut sama syaitan, iblis dan bala tentaranya? Malaikat 24 jam, sedetik pun enggak pernah meninggalkan kita. Baik malaikat yang sebelah kanan yang mencatat kebaikan, ya. Kalau kita melakukan maksiat, maka ada malaikat sebelah kiri yang mencatat kejelekan. Kenapa kita takut? Bahkan ada malaikat-malaikat yang diberikan tugas oleh Allah menjaga binatang buas yang ada di hutan dan yang ada di laut, agar mereka tidak turun ke darat menerkam orang-orang yang ada di darat. Ya, itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, ya. Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd, ya. Dengan firman-Nya yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat yang diberikan tugas oleh Allah menjaga binatang buas di hutan dan menjaga binatang buas yang ada di laut agar mereka enggak ke darat memakan manusia yang ada di darat. Karena secara akal kalau kita pikir enggak mungkin kita bisa hidup aman di darat ini, ya kan? Darat kecil. Ya, kita diliputi oleh laut. Di dalam laut ada hewan-hewan yang buas, dia bisa hidup di darat. Ya. Dan di hutan ada singa, ada harimau, ada ular, tapi belum pernah kita mendengar ada sebuah kota dibantai oleh ular anaconda. Masyarakat sebuah kota dimakan oleh harimau, oleh ular kobra, kecuali dalam film action saja. Ya kan? Enggak pernah. Kenapa jamaah? Bukan karena harimau enggak berani berjumpa manusia, bukan karena harimau takut sama lampu-lampu cahaya yang ada kita, tetapi karena waktunya belum ditentukan oleh Allah, belum diizinkan oleh Allah. Ada malaikat khusus yang diberikan tugas oleh Allah, yahfazunahu min amrillah, menjaga hamba-hamba Allah, anak Adam yang tinggal di darat. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, kita enggak bisa hidup jemaah. Coba antum bayangkan, kita di Banda Aceh misalkan, seluruh hewan buas yang ada di hutan Aceh keluar ke Banda Aceh. Nah, seluruh binatang buas yang ada di laut turun ke darat. Saya kira tidak ada yang mampu menghabisi semua hewan tersebut, ya kan? Ada 5 juta ular turun ke Banda Aceh. Siapa yang bisa melawan? 5 juta harimau, 5 juta gajah. Tidak ada yang bisa melawannya. Maka jamaah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini hamba-hamba yang lemah. Kita bisa hidup dengan aman karena Allah yang menjaga kita. Perintah Allah kepada para malaikat. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan dari dunia ini. Ya, tidak ada yang perlu kita sombongkan dari dunia ini. Ini iman terkait para malaikat. Ya. Sisa waktu saya persilakan jika ada hal yang mau disampaikan, kritikan, masukan ataukah yang lainnya. Baik, di sini ada beberapa buah pertanyaan. Yang pertama, ini pertanyaan menyedihkan tapi sedikit menertawakan. Bagaimana kedudukan kami seorang bujangan yang meninggal dalam keadaan masih jomblo? Tapi ia sudah bersusah payah untuk segera menikah, dan doakan kami para jomblo Ustaz. Ya, Allah yujawijakum.
Ya, bedakan. Jangankan saudara-saudara kami yang masih berstatus jomblo, ya yang udah tua punya anak cucu dan anak aja mesti mau didoakan untuk nikah lagi. Ya kan? Hah? Yang paling raya kimnya, yang paling raya keinginan. Baik. Ya, kita doakan semoga Allah memudahkan urusan saudara-saudara kita yang masih berstatus jomblo dan single, jangan sampai mereka diambil nyawanya oleh malaikat maut dan belum menikmati syurga dunia. Karena Nabi SAW bersabda, "Al-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Sebaik-baik dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Apa itu wanita salihah? Kata Nabi, idza nazarta sarrat. Ketika engkau memandang dia, kamu bahagia, tenang, nyaman, menjaga penampilannya, santun, bagus penampilannya, bersih di depan suaminya. Ini istri salihah, ciri yang pertama. Baik sampai membalik, karena zamannya urina engkau balik. Ya. Kalau keluar rumah, masya Allah bersihnya, penampilannya luar biasa. Make up kayak kalage bonbon karet nano warna. Lipstick ya rubah lalat ya. Tapi kalau di rumah di depan suaminya penampilannya seperti kuntilanak yang sudah berumur 85 tahun. Ini keliru. Nabi menyatakan wanita saleh idza nadarta ilaiha sarah. Ketika engkau pandang dia, kamu senang lupa sama wanita yang telah engkau lihat di luar tadi. Ya, timbul hasratmu untuk bersedekah dengannya. Kalimat sedekah kinayah ya. Tapi insyaallah para jomblo juga tahu maksudnya. Nah, karena kinayah-kinayah seperti ini kadang para jomblo lebih paham daripada orang tua. Yang kedua kata Nabi SAW, "Idza amartaha ata'at." Ketika kau memberikan perintah, dia melaksanakan seketika itu. Bahkan kata Nabi, "Faltaqiha wa in kanat 'ala tanur." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya dan si istri sedang memasak di dapur, hendaknya dia langsung pergi. Baik sampai itu puan dan depa dengan kumatak pu nyo ana matak bun tu. Enggak boleh. Dia harus sabar. Ya, walaupun dia sedang masak tenan, tinggalkan walaupun nasinya hangus. Apalagi kompornya bisa dimatikan, pergi. Penuhi permintaan pribadi, ya, kebutuhan syahwat suami tersebut. Walaupun tentunya seorang suami juga harus beretika. Kayak tipe dengan mata pun hai karat. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, "Idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha." Ketika engkau tidak berada di sisinya, dia menjaga hartamu dan menjaga kehormatannya. Dan sungguh sangat banyak dari manfaat pernikahan. Allah sebutkan dalam sebuah surat. Yang mana surat itu sudah sangat sempurna dalam menyebutkan manfaat pernikahan. Dan itu belum dirasakan kecuali oleh orang yang telah menikah. Allah berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan." Apa yang pertama? "Litaskunu ilaiha." Supaya tenang hati kalian. Ribut di kantor, ribut di luar rumah, pulang ada istri, tenang hatinya. Ya. Syahwatnya sudah membuat dia gelisah. Dia pulang ke rumah, tenang istrinya. Dipijit sama istri, istriku lebih cantik, istriku luar biasa. Ya, tenang hidupnya. Ya. Walaupun mungkin dia sedang diserang di dunia maya, apa yang galak rong ini warina ilmu cukup bahagia. Tenang hidupnya. Litaskunu ilaiha, tenang hati kalian, batin kalian tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Allah akan memberikan cinta dan rahmat dalam rumah tangga pernikahan itu. Sampai-sampai ulama menyatakan laisal hubbu mithlu nikah. Tidak ada cinta, dunia cinta yang lebih indah daripada dunia pernikahan. Ya, mengalahkan keindahan cinta yang ada di sinetron Korea. Itu manipulasi semuanya. Ya, Mbak Pilo masya Allah, ya mesra rumah lagi kapai pecah. Ya. Pintu ya si bulan 3 apa ya kanto ya bekah ya kena prom dilakon ya. Tapi kalau pernikahan dibangun di atas sunnah, dibangun di atas Al-Quran, cukup indah. Sampai-sampai Nabi bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Rahimallahu imra'an istayqadha min al-laili faqama min al-laili thumma ayqadha zawja ahlahu fa in abad nadhaha fi wajhi min al-ma' wa rahimallahu imratan qamat min al-laili thumma ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhi min al-ma'." Ini rumah tangga percontohan
Kata Nabi, semoga Allah merahmati. Mau didoakan oleh Nabi rumah tangganya, perhatikan yang berikut ini. Rumah tangga yang seperti ini didoakan oleh Nabi. Mereka dapat doa dari Nabi. Semoga Allah merahmati pasangan suami istri. Di mana seorang suami ketika bangun di malam hari, kemudian dia melakukan sholat malam. Setelah itu dia membangunkan istrinya. Ketika si istri berat bangun, sulit bangun, dia percikkan sedikit air ke mukanya. Nabi menggunakan dipercikkan air. Kalau kata boh gayung yang siram pun bukan percik. Kalau sudah satu gayung namanya penyiraman. Ya, Nabi menyatakan dipercik. Ya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari melakukan sholat malam. Setelah itu dia membangunkan suaminya untuk sholat malam. Ini istri sore. Dan seorang suami harus bersyukur ketika ada istri yang mengingatkan dia untuk sholat. Kan malah bengi tengah mangak nonton Fika kahwi. Padahal dia untuk sholat mengatakan hebang kaibang kaji nijas. Bengi sebagai uragam. Nabi tidak mendoakan seorang istri yang membangunkan suami ketika bangun di malam hari. Ketika suaminya berat bangun, dia percikkan sedikit air ke wajahnya. Subhanallah. Sungguh mulia dan sungguh banyak manfaat dalam pernikahan itu. Ya, sampai-sampai ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, atau sebagian ulama salaf, bujang hidup menjomblo, hidup berstatus single itu kasyajarati fis sahra. Seperti satu batang pohon di tengah-tengah padang pasir yang diterjang oleh angin ke kanan dan ke kiri. Ya, bengah tamar warung kopi galau dah. Coro galau, suput galau, malam galau, mati dalam keadaan husnul galau. Ya kan? Tapi kalau orang namanya suami istri, hidupnya masya Allah. Seperti orang yang jomblo itu seperti satu batang pohon di tengah-tengah padang pasir. Namun ada wasiat penting dari Nabi kepada para wali perempuan agar memudahkan masalah mahar. Nabi menyatakan khairun nisa aisaruha mu'na. Wanita yang paling baik, yang paling berkah adalah yang paling murah. Yang paling murah maharnya. Ya, dino anak agam kapaya cok pensiun dini gara-gara mahar. Mi orang pidi badung, waplo mayam. Ha? Mi keturunan enggak bacut, leheplo mayam. Manti mayam dino 1 juta dengar. Kali yu. Ha? 10 juta. Golong tu idang 80 idang kali 10 juta ini, kali 50 juta. Ya anak apa tak pulau, akhirnya lampu-lampu jerai kampung payah pulau. Untuk mahar. Murahkan mahar jamaah. Subhanallah. Bahkan Nabi menyatakan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju wa in lam taf'alu takun fil ardi fitnatun wa fasadun kabir. Apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian lihat agamanya bagus, diketahui agamanya bagus karena dia belajar kepada siapa dia berguru, dan akhlaknya bagus, ini juga harus ada. Karena ada orang bagus agamanya, sholat 5 waktu tapi kredit luar biasa, dengki luar biasa sama orang tua, mertuanya sendiri dengki, adik iparnya sendiri dengki. Ini juga bisa membuat kita dilema dalam rumah tangga. Kata Nabi, agamanya bagus, akhlaknya bagus, langsung kalian nikahkan. Sampai payah tanya padung gaji di belum? Ya, nangka pendidikan, SMA tamat kayak laki kamu ke S2 nya berdua. Jangan, kata Nabi, hendaknya kalian segera menikahkannya. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan, fitnah. Ya, akan terjadi fitnah. Contohnya jamaah, ada seorang wanita di masa tabi'in, bukan sekedar bunga desa, bunga negara. Ya, putri Sa'id bin Musayyab. Siapa Sa'id bin Musayyab? Ulama paling berilmu di masa tabi'in. Seluruh sahabat, murid sahabat Nabi yang paling berilmu Sa'id bin Musayyab. Adapun yang paling afdal Uwais Al-Qarni. Tapi dari sisi ilmu yang paling berilmu dari ulama tabi'in Sa'id bin Musayyab. Mertua beliau langsung sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau punya putri pernah dipinang oleh pangeran, putra Abdul Malik bin Marwan. Anak presiden ija urmo ilake anak urang-urang kiban. Dan anak presiden di masanya ya Abdul Malik bin Marwan raja yang saleh. Semayang 5 waktu ikut sunnah Nabi. Kamu kumpul agama akhirat, agama doyang. Anak presiden ilake anak urang-urang kiban. Tolak. Nya apa tolak membuah-buah tahinya. Kamu urang mau hanya tua. Mi anak urang kaya, ya. Pi mi anak urang ngati pai kerja 3 mian. Ya kaya naga. Said bin Musayyab menolak. Beliau tolak. Yang melamar anak beliau siapa? Pangerannya.
Beliau nikahkan anaknya dengan murid seniornya. Ya, Ibnu Katsir, ya. Abdullah atau siapa namanya begitu, seorang duda, hitam pekat. Karena dia orang yang berilmu dan orang yang saleh. Ya, tapi waron yang muda-muda be ni cok sirahnya mantang. Karena memang yang penikah betul-betul soleh. Mimi gata ka muka pas-pasan soleh pitan, ilmu pitan be ni abadok cerita saya biru saya mana cocok. Juga Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan semoga adik-adik kita yang masih berstatus jomblo diistiqomahkan oleh Allah. Kalau tidak mampu menikah, bimbingan Nabi memperbanyak puasa. Karena puasa menjaga seorang. Baik tempat inang tan galak nongkrong di warung kopi, bahkan nongkrong di kafe-kafe, situ banyak musik dan banyak wanita. Ini sih sama saja dia menyiksa dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurang ya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.